Oke, lanjut. Ini kedengarkah suara saya? Kedengaran Kedengaran Pak. Kedengaran Pak. Kedengaran Pak, jelas. Halo? Kedengaran Pak. Masuk aja ke suara saya. Masuk Pak. Pak, masuk. Kedengaran Pak. Oke, kita tadi keputus sampai mana tadi ya? Nah, ini hati-hati dalam kegiatan self plagiarism ya. Jangan sampai teman-teman kutip tadi ya. Nah, itu untuk skripsi teman-teman. Nah, ini untuk skripsi. Kemudian yang berikutnya itu adalah tentang PKM. Waduh, responding. Nah, nanti teman-teman ya kalau bisa ya kan banyak loh manfaat ikut PKM. Nah, ini nanti isinya seperti ini teman-teman. Ada bedanya skripsi sama PKM ya. Bedanya skripsi sama PKM, kalau misalkan skripsi kita lihat ini ya. Nah, ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5. Nah, kalau misalkan PKM itu ada bab 1, isinya ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan, ada manfaat, dan yang terakhir ada luaran. Ini juga sama bab 2 yang relevan. Kemudian bab 3 dia juga isinya sama. Nah, bab 4 ini isinya tentang biaya dan jadwal kegiatan ya isinya. Terus kemudian daftar pustaka dan lampiran. Biasanya maksimal PKM ini bab 1 sampai bab 4 itu maksimal 10 halaman biasanya. Nah, maksimal 10 halaman. Kita bisa lihat contohnya di sini. Jadi kalau misalkan PKM itu sudah diterima, nanti yang meriksa PKM itu adalah nanti dari tahap universitas. Tahap universitas akan ngirim ke pusat ya di Jakarta, di kantor Dikti. Nah kalau misalkan PKM itu sudah diterima, nanti teman-teman akan diberikan dana nih. Nah misalkan dananya berapa ya kan? Nah diberikan dana, habis itu setelah diberikan dana, nanti teman-teman akan disuruh buat bab 4. Jadi namanya bikin laporan PKM. Nah, cuman sampai bab 1 sampai bab 4 aja. Nah, ini ada nanti bisa teman-teman cek di sini. Nah, ini ada permintaan dananya ya. 12,390 ribu. Kemudian lama waktunya 5 tahun, 5 bulan. Nah, ini ada ininya. Nah, ini ada abstraknya teman-teman ya, bisa dilihat. Terus nih ada daftar isinya. Nah, daftar tabel. Ini ya pendahuluannya sama ya tadi ya, dari umum ke yang paling khusus. Nah ini karena terlalu pendek ya kan kayaknya keputus, sebenarnya ada beberapa halaman kayaknya, jadi kayaknya ini jadi keputus. Kemudian perumusan masalah, latar belakang, luaran ya kan, terus kemudian tinjauan pustaka. Nah ini tinjauan pustakanya harus yang detail aja. Terus kemudian ada metodologinya. Nah, jadi ini metodologinya, bisa teman-teman cek di sini. Nah, kemudian ini adalah biaya
biaya kegiatannya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini biaya peralatannya berapa, habis pakainya berapa, perjalanannya berapa, lain-lainnya berapa, jumlahnya dia ada berapa. Nah, kemudian ini ada daftar pustakanya. Nah, daftar pustakanya. Terus yang terakhir itu adalah lampiran-lampiran. Nah, ini lampiran-lampiran tentang CV dan yang lain-lainnya. Untuk ini kegiatan PKM. Nanti bisa biasanya yang pembimbing akademiknya Pak Saad Egra, beliau apa namanya rajin banget ya, rajin banget ngikut kegiatan PKL. Nah, ini untuk yang tugas kita teman-temannya. Untuk yang tugas kita, jadi teman-teman hanya membuat, saya lupa lagi masukkan di sini. Saya membuat di sini ada yang namanya daftar pustaka. Nah, jadi ini tugas per individu ya. Oke, tugas per individu. Ada bab 1, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian ya. Kemudian bab 2 yang relevan dengan penelitian teman-teman, bab 3 seperti ini dalam daftar pustaka. Nanti kita akan cek nih. Nah, di latar belakang itu adalah harus dari permasalahan umum ke yang khusus ya, biasanya dilengkapi dengan jurnal penelitian. Nah, biasanya itu terdiri dari 4 sampai 8 paragraf. Tadi kan saya bilang 5 ya. Nah, kemudian ini 4 yang terlalu sedikit. Nah, kemudian rumusan masalah itu akan menjawab ya hasil dari latar belakang teman-teman. Nah, kemudian tujuan penelitian itu adalah menjawab hasil, rumusan masalah, dan manfaat itu adalah berisikan tentang manfaat penelitian dari aspek masyarakat dan aspek akademisi. Nah, ini tinjauan pustakanya berisi dengan teori pendukung teman-teman. Nah, kemudian metodologi, ya kan, waktu dan tempat, nah, rancangan percobaan, kemudian daftar pustaka. Nah, nanti kita lihat nih, ya, mulai dari sekarang. Sebelum saya memberikan contoh membuat tugasnya ini, nanti kita akan lihat dulu. Kita lihat, nah ini contohnya ya. Nah, ini contohnya. Laporan akhir praktikum ya, karena dulu 2018 ini sebenarnya tugas ini mau saya jadikan apa namanya, dipraktikumkan ke lapangan, cuman karena ini COVID dan segala macam, jadi tugasnya nanti kalau misalkan ada praktikum, ini tidak dijadikan praktikum, nanti praktikumnya lain lagi kalau misalkan ada praktikum. Nah, jadi tugas ini adalah mengajari ya cara menulis teman-teman karya tulis ilmiah. Nah, kemudian sebagai syarat ya teman-teman, kalau misalkan tugas ini bagus, baik dan benar, itu nilainya ya saya kasih udah pasti nilainya A ya, 80 sampai 100. Karena nanti kan digabung nih, dosennya ada Pak Willem ya. Kemudian kalau di A1 tugasnya ini saya masuk nilai tugas ya kan. Saya minta nilai tugas, jadi Pak Dwena tidak memberi sama Pak Amarullah, saya minta nilai tugasnya untuk teman-teman A1 juga membuat tugas ini ya, laporan apa namanya praktik, laporan untuk syarat. Nah, kalau misalkan di A2 itu adalah syarat kalau misalkan teman-teman tidak mengerjakan ini, teman-teman tidak bisa mengikuti UTS atau PAS. Namun rewardnya bagi A2 itu adalah rewardnya teman-teman tidak, kalau misalkan standarnya itu sudah bagus ya, teman-teman tidak perlu lagi ngikut UTS sama UAS di saya aja. Nanti kalau misalkan sama Pak Willem ya, sana lah sama Pak Willem ya, di UAS. Ya. Di UAS saya tetap akan memberikan soal, ya kan.
tapi tidak mengenai tentang ini. Nah, jadi rewardnya itu. Jadi kerjakan ini sebaik-baiknya. Untuk yang A1 kerjakan sebaik-baiknya karena nilai tugasnya itu tinggi ya, 30% dari 100%. Jadi kalau misalkan teman-teman tugasnya baik, sudah 30%. Nah, insya Allah lah paling kecil nilainya itu AB lah ya, insya Allah. Nah, kalau misalkan tugas ini jelek, teman-teman apalagi tidak mengerjakan, ya hitung-hitung aja sendiri ya. Ya paling tinggi itu nih paling tinggi ya hitung-hitungan sendiri paling tinggi itu nilainya C, paling tinggi itu nilainya C 60. Nah, makanya dikerjakan dengan baik dan mengasah kemampuan teman-teman dalam pengerjaan karya tulis ilmiah. Oke. Ini contohnya. Ini ada mahasiswa 2018 yang menurut saya dari sekian banyak ini bagus lah ya. Saya sekian banyak ini bagus. Jadi saya ambil salah satu contohnya aja. Bukan dia sendiri yang paling bagus, tapi dari sekian banyak ini adalah bagus ya kan. Jadi ada apa namanya? Laporan praktikum teknologi budidaya tanaman pangan mahasiswa ini si Ratna Presati ini ingin apa namanya mengetahui pengaruh dosis pupuk organik cair terhadap limbah cucian beras pada tanaman jagung. Nah, nanti saya yang akan ke semua teman-teman, saya yang akan menentukan temanya. Ya, misalkan si A jagung, ya terserah jagungnya mau diapain, mau dikasih cucian beras kah, mau dikasih pupuk apa itu saya bebaskan. Cuman temanya adalah kamu misalkan namanya Bambang, Bambang jagung ya. Terus kemudian si Budi, ini kan tanaman pangan nih, apalagi padi ya. Kemudian Joni misalkan ada apalagi kedelai ya. Misalkan Zulkarnain misalkan kacang tanah ya. Nah, itu. Jadi kacang tanahnya terserah mau diapain kacang tanahnya. Nah, itu ya. Jadi saya akan menunjuk tanaman apa untuk teman-teman nanti. Oke. Jadi setelah itu terserah mau diapain bentuknya. Nah, sebelum buat ini semua, teman-teman sebelum bikin laporan yang harus teman-teman kejar, kan minggu kemarin teman-teman sudah ini nih, sudah membuat bikin bedengan ya. Kan tugasnya adalah saya mengkreasikan teman-teman itu terserah mau 5 bedengan, ya minimal 3 ya. Minimal 3 bedengan. Jadi bikin ini ya 5 kali 10. Ini ada 5 meter sama 10 meter ya. Ada 5 meter sama 10 meter. Nah, bikin lah ya, bikin secantik mungkin. Oke, ada 10 meter sama 5 meter. Bikin secantik mungkin desainnya ya. Bikin secantik mungkin desainnya 5 sampai 10 meter mau dijadiin apa? Ya. Oke, bikin kalian bisa bikin contohnya seperti ini. Ini yang 3 bedengan. Kemudian di dalamnya bedengan ini ada gambar lagi ya. Berapa jaraknya dari ke sini. Nah, kemudian dari satu ini, oke, dari satu ini teman-teman kita bisa buka. Nah, ini ada berapa tanaman dapatnya. Ini yang tanda kayak begini dia ada berapa tanaman. Ini ada berapa tanaman dapatnya. Nah, kita bisa hitung ke sini 30, ke sini 70. Nah, minggu kemarin sudah kita pelajari dengan jelas. Oke, ini seperti ini dulu. Nah, kemudian nah ini jaraknya dan seterusnya. Oke, untuk di sini ada yang mau teman-teman tanyakan? Ada yang mau teman-teman tanyakan? Halo? Sepertinya tidak ada, Bapak. Soalnya nggak ada yang jawab. Berarti jelas aja ya tugasnya ya. Jelas, Pak. Nah, berarti 5 kali 10 terserah mau bikin 5 bedeng, mau bikin 4 bedeng,
mau bikin 3 bedeng, mau bikin 10 bedeng. Nah, yang penting dia mencakup ini semua teman-teman ya. Setelah ini jadi, ya kan? Setelah lampiran ini jadi, nanti kita bisa kita lihat ini di bawahnya. Nanti kita bisa lihat ini di bawahnya seperti ini. Ini ada jarak tanamnya sudah teman-teman pelajari minggu kemarin. Nah, ini ada luasnya seharusnya 5 kali 10 ya, ini ngaco kan, saya gara-gara ambil random. Nah, seharusnya ini 5 kali 10. Nah, jarak tanamnya, jarak irigasinya, terus jarak tanaman jagungnya. Nanti teman-teman cek di internet berapa sih jarak tanaman jagung. Jadi saya bebaskan 5 kali 10. Jadi 5 kali 10 mau jarak tanam jagung, carilah sekalian teman-teman belajar ya. Cari berapa sih jarak tanaman jagung, bagaimana cara pemupukan dan sebagainya. Cari semua di buku, di internet, di jurnal. Nanti saya akan ajarin itu cara nyarinya seperti apa. Nah, jadi bisa teman-teman cari. Nah, saya cuma ngasih tolong Bambang jagung, tolong Budi ubi. Nah, tolong Jurkanain misalkan padi. Nah, seperti itu. Silakan itu mau diapakan, mau dikreasikan sama teman-teman itu terserah. Ini ada contoh-contohnya, nanti ada perhitungan pupuknya. Oke, ini ada perhitungan pupuknya, nanti bisa teman-teman lihat. Cuman kan ini kan tidak ada sampai tidak, saya tidak membuat teman-teman sampai apa namanya ya, sampai ke lampiran 2 ya, karena lampiran 2 kan teman-teman tidak melakukan penelitian. Nah, itu setelah ini jadi ya kan, dia mahasiswa ini Ratna ini membuat 3B dengan ya kan, 3B dengan. Nah, ini dengan dosisnya yang 150, 100 ya, bedengan yang 50, 100, 200 itu dapat dari mana? Cari di internet. Ya, cari di internet. Bukan hanya nembak ya, sumber pustaka itu bukan nembak, cari di internet. Ya. Di internet berapa sih POC tanaman jagung yang sesuai? Ya, jangan tadi menurut si Ratna ya kan disimpannya di mana tuh? Nah, disimpannya di sini P1 ya bedengan 1 ini ya, bedengan 1 yang 100, P2 yang 200, P3 yang 300. Nah, ini cari di internet. Nah, enggak nembak seperti ini. Ini ada jawabannya di internet. Nah, makanya nanti ada sumber pustakanya di sini. Nah, bisa teman-teman masukkan di sini. Nah, bisa teman-teman masukkan. Nah, menurut si Ratna, ini sumber pustakanya dapat 100, 200 itu dari mana? Nah, dari sini. Nanti bisa teman-teman baca, pelajarin, oke. Nah, jadi secara detail bisa kelihatan nih tugasnya. Nah, ini tugasnya itu membuat individu ya, tentang bab 1, bab 2, bab 3 dan daftar pustaka dan lampiran mengenai tugas teknologi tanaman budidaya tanaman pangan. Oke. Selanjutnya yang terakhir, teman-teman juga bisa mulai buka laptop atau sejenisnya. Tadi ada apa tadi? Ada ini ya. Ada saya merekomendasi ini Google Scholar, Google Book, sama Z Library. Nah, sebenarnya banyak banget ya, banyak banget sebenarnya. Tapi saya merekomendasi ini Google Scholar, Book, sama Library. Nah, bisa kan teman-teman ketik di sini aja. Ya, ini agak lemot. Nah, kita teman-teman buka aja scholar.google.co.id. Di semua ini Scholar ini buat apa? Teman-teman bisa cari yang berbau dengan jurnal, oke? Yang berbau dengan jurnal, ini teman-teman bisa cari di sini. Kalau misalkan yang berbau dengan buku, itu bisa ada Google Book sama Jet Library. Nanti kita akan cek di sini.
Jadi misalkan tadi ya tanaman jagung ya, misalkan pengaruh ya kan, pupuk tanaman jagung. Ini akan kita search. Jadi ini khusus semua jurnal-jurnal ya. Jadi kalau misalkan kita buka Google biasa aja, jadi kalau misalkan kita buka Google biasa aja, yang keluar ya semuanya mau blog ya keluar juga, mau kata-kata orang keluar juga. Tapi kalau misalkan Google Scholar ini adalah yang berhubungan dengan jurnal ya, yang berhubungan dengan jurnal pengaruh pupuk, misalkan pupuk apa namanya kotoran ayam lah ya, lebih lengkap lagi. Nah, pengaruh kotoran ayam dia akan keluar teman-teman. Jadi semuanya isinya pengaruh kotoran organik kotoran ayam terhadap pertumbuhan tanaman jagung itu juga. Nah, kalau misalkan yang namanya jurnal ya, yang namanya nanti buat skripsi, kalau sama saya itu harus 10 tahun terakhir. Lihat di sini, lihatnya dari mana ini. Ini ada 2013, 2018, 2010, nah, 2013 ya kan. 2006 masih bisa masuk, 2018. Nah, bagaimana kalau kita bisa melihat 10 tahun terakhir? Kita bisa lihat aja di sini. Ya, kita bisa ngecek di sini 2010 sampai ke 2020. Nah, kalau sudah kita pencet, ini hanya yang 2010 ke atas saja jurnalnya. Nah, kita lihat tadi kan ada 2006 nih di bawah. Nah, yang 2006 itu sudah tidak ada lagi karena dia tidak melewati persyaratan dari 2010 sampai ke 2020. Oke. Nah, seperti itu cara mencarinya. Nanti kalau misalkan ini kita buka lah ya, ini kita buka. Ini kita buka. Misalkan tadi kita dapat nah, ini jurnal jurnal yang tadi kita buka teman-teman. Nah, kalau misalkan kita manual ini kita ketik semua ini. Ini kita ketik semua. Ini judulnya, ini namanya ya. Terus kemudian ini volume berapa. Nah, ini kita lihat pengaruh pupuk kotoran ayam terhadap pertumbuhan tanaman jagung di Dulamo Utara, Kota Gorontalo. Nah, apa sih yang diteliti? Ya, ini ya. Tujuan dari penelitian ini ada pengen mengetahui pengaruh pupuk organik pada tanaman jagung. Ya, pertumbuhan tanaman jagung dengan dosis yang berbagai macam. Ada yang apa namanya menggunakan ya dari riset was menggunakan rancangan blok RAK dengan 5 perlakuan dan 6 ulangan. Nah, perlakuannya the treatment consists 2,5 ton per hektar, 5 ton, 7,5 dan 10 ton. Nah, variabel yang diamatin ya kan variabel offset itu adalah tinggi tanaman, diameter batang, jumlah daun, nah ya kan. Nah, kemudian hasil penelitiannya, hasil penelitiannya seperti apa? Nah, ya kan, hasil penelitian ini dilihat yaitu dengan apa namanya pengaruh pupuk kotoran ayam ini signifikan terhadap pertumbuhan tanaman jagung di umur ya kan 3, 5, 7 minggu setelah tanam. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini makanya kita bisa lihat kalau misalkan teman-teman nggak ngerti ini cara ngambilnya. Nah, teman-teman ngecek ini aja. Nah, dia ya.
Nah, teman-teman bisa ngelihat di metodenya aja. Nah, ini kan metode. Nah, ini bahan dan metode ya, teman-teman ya. Bahan dan metode, teman-teman bisa ngelihat sini ada P1 sekian 2,5 ton, P2 7,5. Nah, ini sebenarnya bisa teman-teman bikin acuan nih, ya kan? Bisa ini kalau misalkan mau tanaman jagung kan, teman-teman bisa bikin acuan. Nah, dari antara 2,5, 5, 7,5 dan 10 mana sih yang paling bagus, ya kan? Nah, bisa dilihat di kesimpulan teman-teman sebenarnya. Kesimpulan dari si jurnal ini kalau misalkan teman-teman nggak fasih berbahasa Inggris gitu. Nah, ini kesimpulannya ya kan, pada pengamatan kotoran ayam 357 ya kan pada diameter pengaruh nyata terhadap tinggi tanaman batang, jagung dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ini bisa nih ya contoh misalkan mau mengamati yang jagung, misalkan tadi kan dikasih 5 kali 10 meter, 5 kali 10 meter. Ah, saya mau bikin berapa bedengan ya? Ini ada berapa bedengan ini ya? 0, 2,5, 5. Ada berapa tadi ya? Ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 ya. Misalkan ini ada 5 bedeng ya, tanpa pupuk 2,5, 5, 10 sama 5. Mana sih yang paling bagus ya kan? Nah, yang pasti yang paling bagus adalah pakai 10 ton per hektar. Ini bisa salah satu contohnya untuk sebagai sumber referensi sebagai teman-teman. Jadi dilihat lagi pembandingnya di jurnal yang B yang mengatakan pupuk kotoran ayam ya, pupuk kotoran ayam. Misalkan menurut siapa lagi nih? Kita buka lagi ya. Ini yang bawahnya ya. Ini lain lagi ya. Ini apa namanya? Ini penulisnya ada Ishak, ada Bahua sama Limonu. Nah, ini yang bawah adalah Wibowo sama Baru Nawati. Nah, ini kita buka lagi. Nah, kita buka lagi yang bawah. Ya. Nah, nanti kita download aja, cari yang full PDF seperti ini ya teman-teman ya. Kita download, kita cari yang full PDF. Ya kan? Nah, kita download PDF. Nah, ini tadi yang kedua yang ini ya, yang kedua. Nah, ini yang kedua ya. Nah, respon tanaman jagung manis terhadap pemberian pupuk KCL dan pupuk. Nah, dia mengatakan yang berapa sih? Nah, kita lihat aja langsung di sini. Ya kan pupuknya ada yang 0, 100, 150, 200. Nah, seperti itu. Oh, ini yang apa namanya KCL. Nah, pupuk ayamnya. Tadi kan yang sebelumnya itu ada 0, 2,5, 5, 7,5 sama 10. Jadi ada 5. Di sini ada berapa? Ada 0, 5, 10 sama 20. Nah, kita lihat mana bagus mana di data ini, ya kan? Nah, ini kita bisa teman-teman cek, bisa teman-teman lihat di kesimpulannya ini. Nah, kesimpulannya mana? Nah, ternyata yang 20 ton per hektar. Jadi yang tadi ya, kalau misalkan teman-teman sudah belajar statistik, nanti diagram ini masih tetap dia naik. Nah, belum maksimal tuh yang 10 tadi. Nah, makanya bisa diuji coba yang 20. Nah, 20 ini yang belum maksimal ternyata. Nah, seperti itu. Jadi silakan ambil 2 ya. Silakan ambil 2 ya, oke, silakan ambil 2 jurnal pendukung untuk
mengatakan, oh ini loh buat di tugas kalian, ini buat di tugas teman-teman, silakan ambil 2 itu, ya. Silakan ambil 2, boleh yang mana aja terserah, saya bebaskan. Sambil kita belajar. Nah, citasinya seperti apa, Pak? Ya kan? Nah, ini yang utama. Nah, ini kan tadi banyak nih. Nah, ini kan banyak nih. Kan kita capek nih, kita nulis ini semua segala macam. Nggak usah teman-teman capek tulis. Ya. Teman-teman bisa buka ini. Lihat yang tanda kutip ini ya. Biasanya secara umum yang ada di Indonesia, lihat ya sekali lagi ya yang tanda kutip. Nah, yang secara umum yang ada di Indonesia itu biasanya pakai yang APA. APA ya. Nah, tinggal teman-teman copy aja. Ya, ini kan lihat ya yang APA tadi ya Ishak, si Bahua, Limonu, ya kan pengaruh ya. Lihat ya Ishak, Bahua, Limonu itu siapa? Nah, ini kan nih mana tadi ya? Nah, oh ya ini. Si Ishak, si Bahua, Limonu. Nah, Sriyati Ishak, Muhammad Iqbal Bahua, Mariani Limonu. Nah, teman-teman nggak usah nulis lagi semuanya itu sudah bisa teman-teman langsung copy paste aja. Ishak Bahua tahunnya berapa? 2013. Judulnya apa? Pengaruh pupuk organik kotoran ayam terhadap tanaman jagung, bla 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 di Dohu, Kalimantan Utara. Nih lihat judulnya ya. Pengaruh kotoran ayam. Nah, ini kan judulnya sudah sama kan? Nggak usah teman-teman ketik lagi kan? Nah, kemudian salah. Kemudian ininya jurnalnya namanya apa? JATI ya kan? Nah, ini JATT ya, volume berapa, sekian berapa. Nah, volume JATT 2110 2010. Nah, ini nggak akan teman-teman salahkan lagi, tinggal di copy paste, pindahin misalkan nih yang di paling bawah daftar pustakanya ya. Ya, misalkan ini di paling bawah. Nah, ini yang harus teman-teman atur. Ini nggak bisa diatur. Nanti sebenarnya ada caranya pakai Mendeley. Nah, itu nanti ini khusus yang mau skripsi sama saya. Yang mau skripsi sama saya ini nggak usah yang kayak begini, pakai program Mendeley dimasukin tag keluar nanti. Nah, ini saya mengajarkan yang manual dulu aja ini ya, jadi teman-teman tinggal langsung masuk nih. Nah, kemudian yang kedua saya ambil lagi tadi siapa tadi kan kita ngambil yang bawahnya ya, lihat ini tanda kutip ini kita klik. Nah, kita masukin ini. Nah, mana dulu Ishak sama Wibowo. Nah, pastikan duluan Wibowo. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai Mendeley, Jotero, EndNote itu nggak perlu begini-begini. Nah, kita masukin di sini ya. Nah, kita nah, kita masukin ya kan. Nah, ini. Nah, begitu seterusnya. Jadi nggak usah teman-teman capek ya kan. Nah, jadi nggak usah panjang-panjang dan segala macam, langsung ada kebaca. Nah, kalau misalkan buku bagaimana Pak? Oke, kalau misalkan buku, misalkan nih pakai buku jagung, cari ya jagung. Nah, ini misalkan nih ada tulisannya buku jagung ya, teman-teman ya. Ya, ini bisa teman-teman kelihatan kan di sini ada buku jagung. Nah, kita buka dulu ya. Cuman kalau di Google ini tidak bisa di-download. Ya, di Google ini tidak bisa di-download, cuman bisa teman-teman baca aja. Cuman bisa teman-teman baca, cuman nggak bisa di-download. Nah, cuman teman-teman ini nggak bisa di-download, cuman teman-teman hanya bisa baca. Ya, cuman hanya bisa teman-teman baca. Nah, ini ya, nanti bisa teman-teman belajar sendiri bagaimana cara mencarinya. Nah, ada nggak ya, ini kan cara tumbuh nih, menanam tanaman jagung manis, cara tumbuhnya seperti apa di halaman 45 ya, nanti bisa buka sendiri. Kemudian yang mau teman-teman ambil itu yang seperti apa. Nah,
Jadi misalkan yang mau teman ambil itu adalah cara tumbuh tanaman jagung yang ada di buku ini, ya silakan aja, ya kan. Nah, daftar pustakanya seperti apa teman-teman masukin mana tadi ya? Nah, ini kita bisa lihat ya, ini yang kita bisa ambil adalah ininya, set. Nah, ini kita bisa ambil, kita bisa pindahin. Nah, ini lihat syukur. Syukur berarti nah berarti harus di tengah tengah sini karena dia harus sesuai dengan abjad. Nah, tinggal dimasukin sini syukur M dan Ajis dan jagung manis penerbat swadaya. Nah, ini untuk yang Google Scholar. Nah, kalau misalkan satu lagi ada tadi yang namanya Jet Library ya. Jet Library. Nah, kalau misalkan Jet Library itu biasanya lebih mengarah ke buku bahasa Inggris biasanya. Nah, buku bahasa Inggris sebenarnya sudah tinggal banyak aja teman-teman bisa apa namanya itu bisa translate menggunakan uh, apa, Google biasa ya. Google Translate juga seperti biasa. Nah, misalkan kalau misalkan kita, nah, kalau misalkan Jet Library ini bisa teman-teman apa namanya, bisa teman-teman download ya Pak. Dia juga ada bahasa Indonesia tapi lebih banyak ya kan ini bahasa Inggrisnya. Nah, misalkan teman-teman mau ngambil ini kan teknik budidaya tanaman jagung nih ya kan namanya juga ini teman-teman bisa download nih. Cuman kalau yang seperti ini nggak bisa kita langsung pindahin. Nah, kita cari ya. Nah ini kita sambil download ya. Kita cari ini kan judulnya apa, teknik budidaya tanaman jagung. Kita copy aja lah ya. Kita copy, kita pindahin. Dia sudah ada nggak? Biasanya itu nggak lengkap teman-teman yang di Google ini. Nah, coba kita masuk. Ini sama nggak ya? Oh, beda kan? Nah, biasanya nggak banyak yang masuk teman-teman. Kalau misalkan pakai Google, cara gampangnya seperti itu. Kita ambil dari JTBRI, kita cari di Scholar-nya. Nah, kita cari Scholar, dia ada apa enggak? Nah, kalau misalkan nggak ada, berarti teman-teman harus manual. Ya, teman-teman harus manual. Nah, teman-teman harus manual. Nah, ini ya. Aku berikan dari dua. Ini harus manual cara masukinnya. Nah, ini. Nah, ini sudah jadi hak milik kita nih teman-teman. Buku ini sudah jadi hak. Yang hitam. Nah, jadi kalau misalkan sudah terbiasa mulai seperti ini, ya kan, ini lama ya. Nanti teman-teman deskripsinya sudah mulai bayangan. Semester 3 saya mau melakukan penelitian apa sih? Ya kan nanti di Metopen nanti diajarin lagi, di Rancop nanti diajarin lagi cara ngambil datanya. Nah, pas di semester 6 ya kan itu teman-teman sudah mulai bisa action mencari membuat skripsi. Jadi semester 7 itu teman-teman sudah seminar proposal. Nah, itu untuk kegiatan kuliah saat ini. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.